Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hakikat Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis Ilmiah yang diampu oleh Bapak Yusef Ahmad M.Hum, mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelompok 1, yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Ismaya Fauzia sebagai moderator, lalu ada Teh Sri Lasmawati sebagai pemateri 3, ada Teh Livia Sinta Paramani sebagai pemateri 4, ada Kang Fahmi Faisal Dahlawi sebagai pemateri 2, dan terakhir ada Teh Semi Wilis Kepkole sebagai pemateri 1. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas materi kali ini. Untuk itu, saya serahkan kepada pemateri 1. Silahkan Teh Wilis untuk menyampaikan materi pertama. Baik, saya akan langsung saja ke materinya, yaitu materinya tentang hakikat sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Materi yang pertamanya adalah hakikat bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang memiliki hakikat sebagai alat komunikasi, alat pemersatu bangsa, dan media dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia akademik dan ilmiah. Dalam konteks karya tulis ilmiah ini, hakikat bahasa Indonesia merujuk pada fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah yang efektif, jelas, dan objektif. Bahasa Indonesia digunakan dalam karya tulis ilmiah untuk menyampaikan ide, temuan, dan argumentasi secara sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Di sini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama adalah kejelasan dan ketepatan. Bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus jelas, tepat, dan tidak ambigu. Nah, penggunaan istilah teknis atau ilmiah yang baku dari penggunaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ini sangat penting agar tidak terjadi salah paham dalam penyampaian informasi. Yang kedua adalah objektivitas. Bahasa Indonesia dalam karya ilmiah seharusnya digunakan secara objektif, menghindari bias pribadi, opini yang tidak didasarkan pada data, dan penggunaan kata-kata yang bersifat subjektif. Yang ketiga adalah struktur yang sistematis. Karya ilmiah biasanya memiliki struktur yang jelas, seperti pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan. Bahasa Indonesia yang digunakan harus mendukung alur logika dan argumen yang berkembang dalam setiap bagian. Yang keempat adalah bahasa yang formal. Karya ilmiah menuntut penggunaan bahasa yang formal dan baku, menghindari penggunaan bahasa kita sehari-hari atau bahasa yang terlalu santai. Yang kelima adalah kepatuhan pada pedoman bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah harus mematuh pada pedoman tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai sumber referensi seperti PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan demikian, hakikat bahasa Indonesia dalam karya ilmiah bukan hanya sekedar medium atau komunikasi saja, tetapi juga sebuah alat yang menentukan keberhasilan. Penyampaian pengetahuan secara ilmiah dan terstruktur. Bahasa ini harus dipahami dengan baik dan digunakan secara tepat dalam konteks akademik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
Baik, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Kang Fahmi. Kedua, sejarah bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Sejarah bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah dapat dilihat melalui perkembangan bahasa tersebut dari masa ke masa, khususnya dalam konteks penggunaan dalam pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah di Indonesia. Berikut adalah garis besar mengenai sejarah bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Nomor pertama ada di masa kolonial hingga 1945. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah di wilayah Indonesia adalah bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi kolonial. Namun, di beberapa kalangan intelektual, bahasa Melayu sudah mulai digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari dan publikasi. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai sarana perhubungan luas, termasuk bahasa surat kabar. Bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa perantara atau perhubungan di kawasan Nusantara sejak abad ke-7. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda menyepakati Sumpah Pemuda yang mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan mencetuskannya sebagai bahasa persatuan. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia semakin berkembang karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Selanjutnya ada di era kemerdekaan 1945 sampai 1950-an. Setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional setelah disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-36 dan digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karya ilmiah. Pada masa ini, perkembangan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dihadapi dengan tantangan karena masih banyak istilah ilmiah yang belum ada padannya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, penyusunan kamus dan terminologi 1950 sampai 1970-an. Pada periode ini, pemerintah dan berbagai lembaga ilmiah bekerja keras untuk menciptakan padanan kata dan istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Proyek penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut sebagai KBBI dalam Kamus Terminologi Ilmiah mulai dilakukan. Selain itu, di beberapa perguruan tinggi, mata kuliah dalam bahasa Indonesia mulai diperkenalkan untuk menulis karya ilmiah. Perkembangan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah modern 1980-an hingga sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah semakin meningkat. Meskipun bahasa Inggris tetap mendominasi di tingkat internasional, namun setelah adanya kebijakan penggunaan bahasa Indonesia dalam jurnal ilmiah, kini para penulis mulai mengadaptasi dan mengembangkan kosakata ilmiah yang lebih kaya, seperti dalam kebijakan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara umum, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam karya tulis ilmiah pada masa penjajahan. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik terus berkembang dengan diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur penggunaannya dalam pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Seiring waktu, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah semakin penting, terutama dalam mendukung keberagaman budaya dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya serahkan kepada Teh Sri Basmawati. Terima kasih kepada Kang Fahmi. Izin melanjutkan ke bagian selanjutnya, yakni bagian ketiga mengenai kedudukan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia akademik dan ilmiah di Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif. Dalam karya tulis ilmiah, kemampuan menyampaikan ide, hasil penelitian, atau gagasan dengan jelas sangatlah penting. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.
termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti di Indonesia. Ini membantu agar ilmu yang kita kembangkan dapat diakses dengan lebih mudah oleh mereka yang mungkin tidak fasih berbahasa asing. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah juga berkaitan erat dengan identitas nasional. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya dan intelektual bangsa Indonesia. Melalui karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, kita menegaskan posisi bahasa ini sebagai bahasa pengantar dalam dunia akademik. Hal ini membedakan kita dari negara lain yang mungkin menggunakan bahasa yang berbeda dalam karya ilmiahnya. Lalu yang ketiga, sebagai aksesibilitas. Bahasa Indonesia memungkinkan karya ilmiah dapat diakses oleh lebih banyak orang. Bayangkan, jika semua karya ilmiah hanya ditulis dalam bahasa asing, banyak masyarakat Indonesia yang mungkin tidak dapat mengakses atau memahami informasi tersebut. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita membuka kesempatan lebih luas untuk menyebarkan informasi ilmiah di dalam negeri. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah juga memberikan standar penulisan. Penggunaan tata bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah yang berlaku membantu mencegah ambiguitas atau kesalahan interpretasi. Ini juga memperkuat standarisasi penulisan ilmiah di Indonesia, yang semakin diakui dengan banyaknya penerbitan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia serta konferensi-konferensi ilmiah yang juga menggunakan bahasa ini. Selain itu, banyak institusi pendidikan di Indonesia yang mengharuskan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dalam bahasa Indonesia. Jadi, penguasaan bahasa ini menjadi sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam dunia akademik. Lalu yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di dalam negeri. Melalui tulisan-tulisan ilmiah ini, ilmu pengetahuan bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak kalangan, mulai dari mahasiswa hingga peneliti. Ini juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu secara lokal. Lalu yang terakhir, melalui karya tulis ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia, kita juga memberikan penghargaan terhadap budaya lokal. Kita dapat mengekspresikan nilai-nilai, norma, dan konteks budaya yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kita dalam melestarikan dan menghargai budaya sendiri melalui dunia keilmuan. Jadi, secara keseluruhan, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi dalam dunia penulisan ilmiah, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memperkuat identitas nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperkaya budaya lokal kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap karya ilmiah yang kita hasilkan. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Lipia. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa Indonesia ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian atau gagasan ilmiah dengan cara yang sistematis, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Yang kedua, sebagai wadah pembentuk pemikiran kritis. Bahasa Indonesia dalam karya ilmiah membantu pembaca untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui penyajian data, analisis, dan kesimpulan yang struktural. Yang ketiga, sebagai pengembangan penalaran ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia yang logis dan sistematis membantu penulis dalam mengembangkan penalaran ilmiah dan menyajikan argumen secara struktural. Yang keempat, menjaga objektivitas dan kejelasan. Bahasa ilmiah menuntut penggunaan kalimat yang luas,
tidak ambigu, dan menghindari penggunaan kata-kata bersifat subjektif atau emosional. Yang kelima, membangun komunikasi antar ilmuwan, menyatu para ilmuwan, pelajar, dan akademi dalam satu bahasa yang dapat dipahami secara luas. Bahasa Indonesia memungkinkan para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat ilmiah untuk saling bertukar pikiran sebagai pengetahuan dan kolaboralisme dalam penelitian. Yang keenam, menyebarkan ilmu pengetahuan. Melalui karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, ilmu pengetahuan baru dan perkembangan teknologi dapat memperluaskan kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan literasi ilmiah dan kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan presisi ilmiah. Pengguna bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah juga berfungsi untuk meningkatkan derajat ilmiah karya tersebut, karena bahasa ini mewakili kecintaan dan penghargaan terhadap budaya identitas bangsa. Jadi, secara keseluruhan, bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan secara sistematis, sekaligus menjaga kesinambungan dan pengembangan bahasa sebagai alat komunikasi ilmiah. Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah memiliki peran sektoral dalam membangun dunia akademik yang lebih terstruktur, efisien, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan berkembang menjadi bahasa resmi serta bahasa akademik yang efektif. Kedudukannya sebagai bahasa resmi dan nasional menjadikannya alat utama dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus terus ditingkatkan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dalam karya tulis ilmiah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi akademik yang harus digunakan secara sistematis, baku, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan bahasa Indonesia yang baik dalam karya ilmiah sangat penting untuk meningkatkan mutu dan daya saing penelitian di tingkat nasional maupun internasional. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.